Assalamualaikum sahabat pecinta horor dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Tumbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan kisah horor Lemari Kosong bagian 1. Apakah kalian siap? Jeda ini memberi waktu untuk kamu mencari posisi senyaman mungkin untuk berada di tempat yang membuatmu merasa aman. Kita semua tahu bahwa mendengar cerita ini akan memanggil mereka untuk ikut hadir dan mendengarkan. Siapkan mental dan kita akan segera mulai. Selamat mendengarkan. Dan ceritanya begini. Pikiranku menjerit, mataku melebar tak percaya, dan jantungku berdegup kuat, seperti ingin melompat dari rongga dada. Sela-sela jari dan telapak tangan keringat dingin membasahi. Semua kupikir ketika setuju untuk mendengar kisah dari mitos lemari kosong, membuatku semakin menganggap bahwa mitos itu konyol. Bandung, Bondowoso, dan Roro Jonggrang, siapa yang tidak tahu tentang mereka? Kisah cinta bertepuk sebelah tangan yang menjadi kilas balik pembuatan candi Prambanan. Tetapi semua orang juga tahu candi Prambanan tidak dibuat hanya dalam semalam dengan bantuan para jin, melainkan pembangunan kompleks candi terbesar di Indonesia itu pelopori oleh Raja Rakai Pikatan yang saat itu menduduki tahta Raja Mataram kuno, yang membutuhkan waktu begitu lama, bahkan sempat mengalami kendala yang menghentikan pembangunan candi. Hanya kupikir mitos yang telah berkembang selama 2 dekade di SMU Kandat, sekolah yang baru saja aku masuki seminggu yang lalu. Ya, aku adalah siswa pindahan, hanyalah karangan lama seperti kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Namun ternyata aku salah. Kejadian yang melatar belakangi mitos lemari kosong adalah kejadian nyata. Kejadian nyata yang berhasil merenggut nyawa seorang siswi bernama Sekar. Dalam kisahnya, Sekar menceritakan meninggal tertimpa lemari ketika hendak mengisinya dengan buku pembelajaran. Dinyana, lemari kayu jati yang baru dipesan dan sangat kokoh bisa oleng dan ambruk, menghancurkan tubuh Sekar. Dan yang begitu menyesakkan bahwa Sekar tidak tewas seketika, melainkan 3 jam setelah tubuhnya hancur tertimpa lemari. Tidak bisa dibayangkan bagaimana gadis itu bertahan dengan berat di atas luka di seluruh tubuhnya. Hingga esok harinya ditemukan tak bernyawa oleh penjaga sekolah. Sehari setelah penemuan mayat Sekar, kepala sekolah memerintahkan pegawai untuk memindahkan lemari ke gudang belakang. Mulai dari sinilah kejadian aneh mulai bermunculan. Lemari yang telah berpindah lokasi, esok harinya ditemukan kembali ke tempat yang semula. Mulanya pihak sekolah menganggap itu hanya perbuatan orang iseng dan kembali memberikan perintah untuk memindahkan. Tapi seperti sebelumnya, lemari kosong kembali ke tempat yang sama. Kejadian itu terus berulang sampai kepala sekolah geram dan memutuskan untuk memusnahkannya dengan pembakaran berliter-liter minyak tanah diguyurkan ke seluruh badan lemari hingga bagian dalam. Tidak mungkin untuk satu serpihan kayu pun tersisa. Sayangnya, kayu yang telah menjadi abu yang telah disapu bersih, esok harinya kembali utuh seperti tidak pernah termakan api. Ketika prosesi pembakaran dilakukan, banyak saksi mengatakan bahwa mereka mendengar teriakan lembut berdesir di telinga mereka. "Tolong, sakit!" Terus berulang-ulang sampai lemari hangus menjadi abu. Wajahku mengkerut ketika Linda, orang yang berperan sebagai narator, tiba-tiba berteriak tidak jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Linda berbicara dengan antusias, posisi duduknya bahkan semakin maju, mepet dengkulku dan wajahnya hampir menabrak wajahku. "Apa kamu siap?" Aku mendengus kesal.
lalu mendorong kening Linda dengan jari telunjuk sambil berbicara. Emang apa yang terjadi selanjutnya? Saat ini kami sedang duduk sila di lapangan belakang di waktu pelajaran olahraga. Tapi karena guru yang mengajar tidak hadir, kami dibiarkan bebas di lapangan. Dan kesempatan ini Linda gunakan untuk merecokiku dengan cerita mitos lemari kosong. Mungkin awalnya aku malas-malasan dengar ceritanya, tapi semakin masuk lebih dalam, aku semakin penasaran. Kemudian Linda kembali bercerita. Setelah pembakaran dianggap gagal, akhirnya pihak sekolah menyerah, membiarkan lemari kosong di tempatnya, dan membuat larangan tegas tentang lemari itu, bahwa tidak ada yang boleh mendekat, membuka ataupun yang bisa menimbulkan kejadian ganjil lainnya terulang. Nahasnya 2 tahun kemudian, tepat saat IS Natalis SMU Kandat diadakan, kejadian ganjil kembali terulang. Kejadian kali itu bahkan sampai membawa korban jiwa, 5 orang siswa dari tahun pertama. Sore hari saat itu, kala semua siswa asik dilema memeriahkan acara Dies Natalis, ada 5 orang siswa tahun pertama yang dengan gagah berani melakukan uji nyali di kelas lemari kosong. Sepertinya mereka terlalu menganggap remeh peringatan dari kakak kelas dan menjajal sendiri. Tepat pukul 5 sore, acara yang seharusnya meriah lantaran guncangan dari band lokal tiba-tiba berubah jadi mencekam begitu. Terdengar jeritan keras dari arah kelas lemari kosong. Semua orang yang saat itu berada di area sekolah segera mencari sumber suara dan menemukan 5 orang siswa yang melakukan uji nyali tengah kerasukan massal. Keadaan kelimanya begitu memprihatinkan. Tubuh mereka penuh darah dan seragam mereka sobek-sobek, seolah-olah mereka baru saja terserang sesuatu. Mereka juga secara serempak terus mengulang kata, "Tolong, sakit, keras," dengan suara perempuan. Akhirnya pihak sekolah memanggil tetua atau orang pintar terdekat. Sayangnya, bahkan ketika telah didatangkan begitu banyak orang pintar, roh atau apapun itu yang merasuki kelima siswa tersebut tidak bisa dikeluarkan, hingga tiba-tiba keluar sendirinya dengan membawa 5 nyawa dari kelima siswa. Kejadian itu tentu sangat mengguncang seluruh sekolah dan daerah setempat. Setelah kejadian itu, banyak wali murid menarik keluar anak mereka untuk dipindahkan ke sekolah lain. Tentu saja, memang orang tua mana yang tega membiarkan anak mereka belajar di tempat yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Meski begitu, pihak sekolah tetap memberikan yang terbaik untuk siswa yang tinggal. Buktikan pada orang-orang bahwa mereka tidak salah menitipkan siswa mereka ke sekolah ini. Hingga pada akhirnya rumor yang beredar mulai menipis dan sekolah kembali kejayaannya. Kenapa pukul 5 sore? Karena Sekar menghembuskan napas terakhir tepat pada pukul itu. Dan kelima siswa yang mengalami kerasukan juga terjadi pada pukul 5 sore. Lalu, kelas itu sedari dulu telah bernama kelas 6. Sangat tidak beruntung untukku, seorang siswa pindahan yang ternyata dijadikan salah satu penghuni kelas lemari kosong. Linda mengangkat bahu dan menjawab dengan nada ringan, "Tidak, dinas sekolah selalu berubah-ubah kan? Dulu kelas ini diberi nama apa? Jika aku kelas 1, lalu kelas ini diberikan untuk nama anak X, Kosum 2, sebelum tahun ini beralih menjadi MIPA 6. Aku yang ingin kembali bertanya terhenti. Bel pergantian pelajaran berbunyi dan kami digiring oleh guru piket untuk kembali ke ruang kelas. 2 jam pelajaran olahraga yang kosong aku habiskan hanya untuk diam sambil mendengar cerita lemari kosong. Sekarang otakku seperti tercuci dan hanya meninggalkan kekhawatiran kalau aku lupa pada pantangannya. Aku menarik nafas dalam, menghembuskannya seperti itu. Udara terakhir di paru-paru mungkin mulai mengusul.
Rayuan untuk memindahkanku lagi, bukan ide yang buruk untuk menanggulangi bencana. Bel pulang berdentang 4 pukul 3 sore, tapi karena masih perlu untuk mengikuti ekstra PMR, aku tidak langsung pulang. Dan karena hari ini jadwal ekstra adalah praktik PTKK, yang dibutuhkan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Kami, para anggota PMR, akhirnya dapat pulang ketika matahari hampir bersembunyi di balik punggung gunung. Tunggu dulu. Aku menghentikan langkahku. Membuat Linda yang berjalan beriringan juga menghentikan langkahnya. Ada apa? Kayaknya seragam olahragaku masih di kelas deh. Tunggu ya, aku mau ambil dulu. Tanpa menunggu sambutan Linda, aku segera berlari. Ya ambil besok kan bisa. Teriakan Linda membuatku menoleh sambil terus berlari. Lalu menjawab dengan nada sama kerasnya. Gak bisa, mau langsung aku cuci. Jemuran kena keringat, tunggu ya. Rin, besok aja, ini sudah jam 5 Rin. Karena aku berlari dengan kencang, aku tidak mendengar ucapan Linda dengan jelas. Capeknya lari-lari, pelukku. Perlambat langkah larian, jadi jalan. Karena sudah dekat lorong jurusan MIPA. Sekolah sudah sangat sepi, saja karena mereka sudah pulang. Hari ini hanya ada ekstra PMR. Semuanya juga sudah pulang. Mungkin di sekolah ini hanya tinggal ada aku, Linda, dan 2 satpam penjaga sekolah. Namun, mengapa di setiap langkah aku semakin dekat kelas? Punggungku terasa panas dan napasku juga menjadi berat. Padahal taman di lorong ini penuh pepohonan, bunga hasil praktek anak MIPA. Sakit, tolong, ini keras. Tepat 1 langkah ke depan pintu kelas, tubuhku mematung dan kaku. Bulu roma di sepanjang leher hingga betisku berdiri seiring suara-suara halus itu merasuk ke gendang telingaku. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga. Oke, kita lanjut ke part 2-nya nanti. Horor, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.